Kalau tukang yang nggak ngerti, mereka pasang granit tuh di mengakhiri granit. Misalnya di granit paling akhir mereka pasti kayak gini. Kalau nggak ngerti, kayak kamar saya yang dulu, tapi kamarnya udah ditutup. Yang di sini di dekat kamar tuh udah ditutup karena jelek. Jadi tukangnya bilang ini disambung aja yang di sini. Dulu kan di sini naik turun nih di sini. Jadi kata tukangnya udah disambungin aja kak, natnya disatuin. Nah, natnya disatuin. Jadi yang pasangan yang salah dari tukang lama bisa ketutup. Tukang yang lama saya pasangnya kayak gini, kayak pasang keramik tuh kayak gini. Dia pasang kayak gini, padahal kalau ujung-ujung itu dia harus dibentuk. Nih, ini namanya di bevel. Ini kita boleh prostek, bevel, tuh ada jenis-jenisnya. Pinggul, dia nanya ke saya mau pinggul atau apa, karena ini cuma di dekat kamar mandi. Nah ini prostek nih namanya, ini bevel. Udah deh di bevel aja gitu. Lagian ini cuma di area dekat kamar mandi kan. Sayang juga bikin pinggulan tuh mahal. Tuh ini namanya pinggulan. Kalau ini untuk meja, jadi perlu pinggul. Nih, kira-kira kayak gini dia. Tuh, tuh pinggulan namanya. Nih pinggulan nih. Jadi sisi keramik yang tadinya cuman rata nih, kelihatan ya bedanya ya. Kalau tukangnya nggak ngerti, mereka cuman teplak-teplak aja kayak gini nih. Pasangan kayak gini. Tapi kalau tukangnya yang ahli punya apa tuh, dia ngerti lah gitu. Dia pasang kayak ini. Ini 2 granit dia satuin. Kadang-kadang ada yang minta 3. Kayak yang aku bilang kalau cuma 60-60 dia nggak manis kalau 3. Kayak maksa gitu. Lagian ukuran mejanya kan kecil. Kelihatan ya bedanya. Tuh. Nggak semua tukang bisa. Tukang mungkin bisa pasang, tapi nggak semua bisa untuk bikin bevel, bikin ini, bikin itu tuh nggak semua tukang. Dan ini, kalau ini karena masih mau disambung ke ruang tamu, karena ini kan keramik 40-40 ya rumah asli. Besok-besok kan saya pasti nyambung gitu, jadi digituin aja. Karena besok kalau nyambung ya udah tinggal ini bakal ketutup semua. Nih, nggak bakal kelihatan kan, disambung lagi ke depan sampai ke ruang tamu. Ini pakai 80-80. Ketebalannya beda. 80-80. Dan apa ya? Dia kalau 80-80 finishing double loading dia tuh udah lebih bercahaya, lebih shiny. Keren kan? Dan rumah ini emang terang banget. Saya bikin tempat cahaya-cahaya. Ini buat tangga naik ke rooftop, ke atas. Tuh, itu ada pintu sliding di atas itu. Itu bisa digeser, pintu geser. Kamar mandinya juga terang-terang. Tuh, rusak kemarin, lampunya diganti. Downlightnya berkarat. Saya usahain rumah ini di belakang ini terang, soalnya kalau rumah pencahayaannya kurang tuh banyak nyamuk. Satu, yang kedua lembab. Nih, ini dapur, area dapur. Pintu saya gede-gede semua. Saya nggak suka pintu kecil, jendela kecil-kecil, pintu kecil-kecil, karena kesan rumahnya jadi makin nggak enak gitu, nggak enak dilihat kalau kecil-kecil ya. Enak tuh pintu lebar-lebar gitu. Ini ruang tamu, ini nanti jadi minibar, terus di bawah ini kolong buat tempat naruh-naruh barang. Sedikit lagi. Oh iya, ada yang mau nggak nih granit?
Sunpower masih ditawarin ya nih, 60-60, siapa tahu ada yang mau buat kursi meja buat di taman-taman. Kalau mau buat lantai aku nggak recommended 80-80, 60-60, mending 80-80 aku recommended nih, mending yang kayak gini aja. Kelihatan ruangan nih jadinya kayak luas banget. Dan tukang yang kerjanya bisa terukur, yang kerja mereka oke, kamu bisa lihat. Ini padahal dua ruangan yang berbeda ya. Dua ruangan yang berbeda, bahan yang berbeda, tapi dia tarik natnya. Gimana caranya? Nat ini lurus. Ini lurus sampai ke kamar. Sampai ke sini. Jadi kalau andaikan kita mau laser rumah ini, kita kasih laser, pasti semua nat ini terarah di laser. Kalau bule-bule itu kerja, mereka nggak pakai benang, mereka pakai laser. Jadi kalau rumah ini juga di laser, tetap sejalan natnya, lurus sampai ke sana. Kalau kamu mau tahu kerja tukang itu bagus atau enggak, cek natnya. Di lot atau enggak, ketahuannya dari nat ini. Kadang ada yang bengkok pasangan granitnya, alasannya rumahnya miring, bla 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 bla. Rumah saya juga miring, ini miring tuh, jauh ya bedanya. Cuman mereka tahu nariknya dari mana waktu mereka ngelot. Di situ caranya nih, ini semua miring nih, ini jauh nih, miring nih ya, ketahuan dari sini miring tuh. Dan ini pelajaran banget buat saya nggak mau lagi dengerin omongan tukang-tukang yang nggak paham. Dia bilang, sayang nih kak, 10 cm, 20 cm, sayang tuh kalau ditinggalin. Yang terjadi kalau saya ikutin dia tuh, ini yang terjadi nih. Rumah ini jadi nggak siku, nggak dapet sikunya. Ketahuan rumah itu miring, nggak siku, sudutnya nggak dapet, itu ketahuannya setelah pasang lantai dan pasang atap. Kalau atap kita nggak bisa lihat, begitu pasang lantai kamu bakal tahu kalau rumah kamu miring. Ini miring nih, nggak dapet kan tuh. Bawah selesai, atas masih. Itu teknik mau lihat rumah ini lurus atau miring. Jadi kalau ngebangun jangan mau tukangnya bilang bisa, ahli, bla bla bla, nggak semua. Ini rumah ini kalau dilihat dari sini lebar ke sana, dilihat dari sudut sana lebar ke sini, nah kayak gitu, karena dia dari awal udah salah tukangnya masang. Cuman kalau di kamera nggak kelihatan ya. Dan kalau orangnya nggak ngerti, dia nggak tahu, ya udah rumah ini bagus bagus. Padahal kalau orang yang ngerti nih, tuh miring kan, dia kamu lihat caranya. Atas, lihat bagian sisi atas tuh, sisi atas ini kamu lihat ke bawah, bawah udah habis, atas masih ada sisa. Lihat tiang ini, nah gitu cara lihat rumah lurus atau enggak, siku atau enggak. Kamu pandang di sini. Nggak semua orang ngerti, pemilik rumah aja nggak ngerti, nggak semua paham. Kalau dia udah biasa lihat rumah, nah baru dia ngerti. Tuh, lihat nih, miring. Ini abis di sini, dianya di sini, dia masih ada di sini. Gitu cara lihatnya. Tuh, abis di sini, ini nggak ada lagi dinding di bawah, di atas masih. Tapi nggak apa-apa, itu belajar. Saya belajar di sini. Ini perdana buat saya bangun rumah, dan rumah ini kayak apa namanya, ujian, dan saya nggak lulus di sini.
Walaupun sebagian orang bilang oh keren bagus itu enggak, rumah ini enggak standar sebetulnya ya dari sisi pembangunan. Jadi si tukang yang untuk masang granit, masang lantai, mau finishing akhir tuh kerja berat dia di situ. Mudah-mudahan kalian yang bangun rumah ini bisa jadi pelajaran. Ini sekitar berapa senti? Coba nih lihat. Nih dengan di sana. Ya kan? Lihat. Ini 2 buku jari saya, 3, 1, 2, 3. Yang di sana cuman 2. Kayak gitu. Kelihatan ya. Tapi kalau orang yang nggak ngerti ya udah bagus. Oke. Jadi di dinding ini dengan tiang ini lebih lebar daripada sudut sana dengan sudut yang ini. Karena apa? Tukangnya kemarin nggak narik benang, berarti tukang saya yang pertama dia nggak tarik benang. Nih, ini sudut pintu dengan itu tuh miring. Dan saya tahu juga setelah pasang lantai, karena saya bukan tukang. Setelah pasang lantai, tuh kelihatan semua. Mana yang gak siku, mana yang miring, mana yang ini, mana yang itu. Lihat gerbang ini, lihat ke atas. Lihat bagian ini, lihat bagian ini. Ketahuan tuh miring. Jadi untuk side plan, saya masih punya side plan. Planning berikutnya dinding ini. Dinding ini bakal dibobok sana. Saya nggak mau lagi ngikut kata tukang. Udah biar aja, ini tanahnya dihabisin bla bla bla. Saya nggak mau. Karena akan terjadi seperti ini. Gini ya. Ini harusnya begini yang lurus. Tapi dia begini. Oh my god. Tapi nggak apa-apa, mereka hanya tukang borong-borong biasa, yang aku tukang. Ini nggak bisa dapat karena miring. Jadi meja ini juga ngikut. Gimana nggak ngikut? Tapi kita lihat finish dari Bang Alim ini kayak apa. Ini kondisinya seperti ini. Ini sudah habis di dinding, set lurus. Di sana ada lekuan. Kita lihat cara Bang Alim nariknya gimana. Tapi meja ini harus tetap 60 ke sana. Finish 60. Karena ini granitnya. Patokannya ini aconnya. Lebar meja tetap sama. Ini sementara kondisinya di sini kayak gini. Diapain nanti sama dia ya? Nanti aku tunjukin. Ini PR banget nih. Kalau tukang yang nggak ngerti, udah dipasang aja teplak. Jadi ini nanti kayak gini aja. Kalau tukang nggak paham. Jadi kita lihat Bang Alim tuh finishnya kayak apa. Jadi meja ini mereka kan nyari sudut ke bagian sini, biar enak dipandang dari sini. Karena memang di sini udah salah. Dari tiang-tiang ini udah nggak lurus, nggak dapet siku. Jadi kita lihat ya, diapain nih sama orang ini. Dia bilang gini ke saya kemarin, itu harus meja dulu bla 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 bla. Boleh meja dulu dikerjain, dan ternyata boleh meja dulu dikerjain kalau rumahnya siku. Terus dia mikir lagi, kemarin dia mau ngerjain meja nih sama tiang ini, dia mau finish meja dengan tiang. Tapi dia mikir, rumahnya kayaknya gak siku deh. Kalau gue tarik meja duluan, ini nanti ketahuan nih lantai nih, mejanya juga jadi miring. Makanya dia tarik dulu siku meja. Dapat siku meja ini baru ngikut nanti ke dapat siku lantai baru ngikut ke meja. Jadi kita enak nengoknya. Tuh. Kenapa tukang itu mahal? Kenapa tukang ini murah? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya karena mereka ada ilmu masing-masing buat kerja. Ini ngerjain ini berapa ya? Semua 11 kotak granit 80 1 2 3 4 kotak, berarti 11 kurang 4 sekitar 7 ya. 7 kotak mereka kerja satu hari. 80.
Buat kalian yang mau finish rumah, hati-hati. Semua tukang pasti bilang, oh saya bisa, saya ini, saya itu. Saya dulu awalnya juga gitu, ketipu. Cuman tukangnya pikir saya nggak paham, jadi dia, aku bisa bla bla bla. Nyatanya begitu dia kena ke saya, wah kena omel dong sama saya ya. Karena dia kira dia bisa nipu-nipu di kamar mandi ini, dia di dapur ini nih, di dapur. Nih. Makanya jelek banget kan? Nih. Untung saya nggak beli zinc yang mahal. Kalau saya beli tempat cuci piring yang mahal, tuh sayang banget. Dirusak-rusak. Ini kalau orang mikir nih, ini pasti ke batu bata ya, orang pikir ya. Ini pasti ditempel ya, ini pikir. Enggak, ini tuh di dalam batu bata. Ini keramiknya di batu bata. Kenapa nggak nempel ke dinding? Kenapa nggak sejajar? Ini karena di sini ada persoalan pipa di dalam ini. Jadi ini semennya ditempel tebel untuk nutup pipa. Tuh tukang kurang ajar, tukang penipu, asal-asal kerjanya.